Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Intan Mariska Dodi dengan NIM 182221075 dari kelas B1. Di sini saya akan menyelesaikan tugas proyek UAS. Nah, berikut adalah soal yang diberikan. Saya akan share screen. Sebentar, saya ingin. Nah, nah, di sini yaitu soal pertama adalah membuat tiga gelombang sinusoidal berdasarkan tanggal lahir. Nah, buatlah tiga gelombang sinusoidal Y sama dengan A sin omega T plus KX yang masing-masing mewakili kelahiran ayah, ibu, dan saya sendiri. Nah, Y1 itu melambangkan gelombang untuk ayah di mana tanggal dan bulan lahir ayah sebagai amplitudo dan frekuensi. Kemudian Y2 adalah gelombang untuk ibu dengan tanggal dan bulan lahir ibu sebagai amplitudo dan frekuensi. Kemudian Y3 gelombang untuk Anda sendiri, saya sendiri dengan tanggal dan bulan lahir saya sebagai amplitudo dan frekuensi. Kemudian yang kedua yaitu membuat gelombang superposisi dengan cara menggabungkan ketiga gelombang yang telah dibuat. Kemudian Tiga pro Kemudian buat program untuk menghitung FFT secara manual menggunakan algoritma kupu-kupu tanpa library Python khusus. Nah, dalam hal ini menggunakan standar dasar Python sesuai dengan formula kupu-kupu yang ada di teori komputasi Indonesia. Kemudian yang keempat ada FFT pada kurva superposisi. Nah, terapkan FFT pada gelombang superposisi yang dihasilkan pada nomor 2. Kemudian, tampilkan tiga nilai amplitudo tertinggi dan tiga frekuensi utama hasil FFT dari gelombang superposisi tadi. Nah, nanti outputnya akan dalam bentuk A1 dan F1 dan A2, F2, kemudian A3 dan F3. Nah, dengan diketahui tanggal lahir ayah saya adalah 29 Oktober 1974, kemudian tanggal lahir ibu saya 25 September 1980. Nah, tanggal lahir saya yaitu 5 Juni 2003. Nah, pada saat kemarin kuis itu saya sudah membuat sebuah kode program. Nah, dari kode program tersebut, saya sudah meminta GPT untuk memperbaiki maupun menyempurnakan dalam kode program tersebut. Nah, setelah saya meminta GPT untuk menyempurnakan, didapatkan kode program seperti ini. Saya akan stop share dan ketik ke VS Code. Nah, seperti ini. Ini adalah kode yang sudah saya sempurnakan melalui bantuan dengan GPT. Nah, yang pertama adalah import math, kemudian import gmat, dan import matplotlib pilot.pyplot as plt. Nah, yang pertama adalah kita harus menulis data tanggal lahir, di mana data lahir sama dengan ayah hari, di mana hari adalah hari adalah variabel X dan bulan adalah variabel Y, di mana hari itu melambangkan amplitudo dan bulan melambangkan frekuensi. Kemudian, untuk memudahkan perhitungan pada FFT, kita menggunakan parameter pengambilan sampel. Nah, di sini N sama dengan 128 yang menunjukkan jumlah sampel. Kemudian Fs sama dengan 100, di mana frekuensi sampling adalah dalam satuan Hertz. Kemudian T besar di sini adalah periode sampling dengan persamaan 1/Fs. Kemudian di sini ada T kecil yaitu waktu sampling dalam satuan second sama seperti periode. Di sini persamaan T kecil adalah N dikali T besar for N in range N. Jadi dalam range N. Kemudian, setelah membuat parameter, kita membuat sebuah fungsi untuk menghasilkan gelombang sinusoidal. Nah, di sini kita menggunakan def dan return untuk mengulangi fungsi ini mencari ketiga-tiganya. Jadi, yang pertama kita untuk mencari ayah, untuk membuat gelombang data pada ayah, kemudian
ibu, kemudian saya. Makanya kita menggunakan def dan return. Jadi untuk pengulangan. Nah, pertama def buat gelombang, amplitudo, frekuensi, dan T. Di sini amplitudo adalah hari, kemudian frekuensi adalah bulan. Nah, kemudian untuk returnnya ini ya menggunakan rumus persamaan gelombang yang dimana Y sama dengan A dikali sin dalam kurung 2 pi FT. Nah, di mana T ini dalam TI ini adalah T kecil ini. Nah, kemudian setelah mendapatkan fungsi gelombangnya, kita akan membuat gelombang untuk masing-masing. Nah, di mana kita membutuhkan tiga variabel yaitu Y1, Y2, dan Y3. Di mana Y1 adalah untuk ayah, Y2 adalah untuk ibu, dan Y3 adalah untuk saya sendiri. Nah, Y1 buat gelombang data lahir ayah hari. Nah, sama seperti ini, amplitudo melambangkan hari dan bulan melambangkan frekuensi. Kemudian Y2 ada untuk ibu, kemudian Y3 adalah saya. Kemudian setelah membuat gelombang masing-masing, kita sudah menentukan gelombang sinusoidal individu. Nah, dari situ kita akan membuat superposisi gelombang di mana itu akan menyatukan ketiga gelombang yang sudah kita buat tadi. Nah, persamaannya superposisi sama dengan Y1I ditambah Y2I ditambah Y3I. Nah, dalam I itu jangkauannya adalah N tadi. Kemudian setelah kita mendapatkan superposisi gelombangnya, kita akan mengimplementasikan ke dalam FFT. Nah, di sini kita juga menggunakan pengulangan def dan return. Nah, def FFT sinyal. Nah, kemudian n sama dengan len sinyal jika n kurang sama dengan satu. Nah, kembali lagi ke sinyal. Kemudian setelah itu kita urutkan ulang indeks bitnya. Nah, di sini adalah bit reverse sama dengan list range n. Kemudian m sama dengan in log to n dalam jangkauan n ya. Kemudian for i in range n juga dengan ref sama dengan 0. Kemudian for j in range m. Jadi range dari j adalah m ini tadi. Kemudian ref sama dengan ref kurang dari satu. Kemudian i lebih dari j dan satu. Bit reverse shot i sama dengan ref ini. Nah, kemudian sinyal sama dengan sinyal bit reverse shot for i in range n. Nah, kemudian setelah kita urutkan ulang indeks bitnya, kita mencari iterasi kupu-kupunya, di mana stepnya sama dengan 2. Kemudian kita menggunakan while step and half step sama dengan step garis miring 2 kali, kemudian 2. Nah, di sini kemudian kita w underscore m sama dengan cmat, kita menggunakan import cmat di sini. Kemudian pada akhirnya kita akan return ke sinyal. Nah, dari situ kita akan mendapatkan FFT pada sinyal superposisi. Hasil FFT sama dengan FFT superposisi. Kemudian untuk mencari frekuensi dan amplitudonya, nah untuk frekuensi itu K per N dikali T besar. Nah untuk K-nya sendiri itu dalam jangkauan N. Dibagi N per 2. N tapi garis miringnya 2. Kemudian, nah itu tuh frekuensinya dalam satuan Hertz. Kemudian amplitudo 2 D per N dikali absolut hasil FFT K for K in range N garis miring 2 kali 2. Kemudian kita mendapatkan amplitudo 3 tertinggi dan frekuensi. Nah, amplitudo tertingginya itu, nah fungsi sorted di sini adalah untuk mengurutkan hasilnya dari A1, A2, dan A3. Nah, di mana dalam satu kesatuan yaitu zip ini tadi. Kemudian kita memvisualisasi hasil. Nah, di sini terdapat plt.figure. Nah, fixes ini bisa kita ubah-ubah sesuai keinginan kita. Jadi kita bisa ubah seberapa besar gambar yang kita inginkan. Nah, kemudian
kita plot gelombang sinusoidal. Nah, di sini kita plot dari sub PLT dot subplot 311. Angka belakang ini menandakan dia berada pada urutan yang pertama. Kemudian PLT dot plot T, Y1. Nah, dengan label gelombang ayah dengan color sama dengan blue. Nah, untuk color sendiri kita bisa ubah-ubah juga sesuai keinginan kita. Dan label juga kita bisa menamainya dengan sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini untuk PLT pot Y2 itu untuk ibu, kemudian PLT pot Y3 untuk saya. Nah, kemudian setelah itu kita membuat title pada judul grafik tersebut. Nah, jadinya gelombang sinusoidal individu. Kemudian kita buat aksisnya. Nah, PLT X label. Nah, jadi bagian variabel X itu kita menandakan waktu. Jadi kita memberi tanda bahwa variabel X itu adalah waktu, kemudian variabel Y adalah amplitudo. Kemudian sama seperti sebelumnya pada plot gelombang superposisi. Nah, berbedanya pada PLT subplot. Nah, paling belakang ini dia pada posisi kedua, berarti dia adalah gambar yang kedua. Kemudian PLT plotnya T-nya tetap, terus bagian tadi Y yang diganti superposisi dengan label gelombang superposisi dan color red. Nah, PLT title sama, kemudian PLT X label dan PLT Y labelnya sama. Kemudian pot hasil FFT, di sini angka terakhirnya adalah 3, berarti dia adalah gambar ketiga. Kemudian untuk PLT plotnya, X-nya adalah frekuensi, kemudian Y-nya amplitudo. Nah, di sini labelnya yaitu spektrum FFT. Nah, colornya green. Di sini titelnya spektrum FFT. Nah, di sini X-nya sesuai frekuensi, Y-nya amplitudo. Di sini X-nya frekuensi, di sini Y-nya amplitudo sesuai dengan labelnya. Nah, kemudian kita menambahkan anotasi untuk amplitudo tertinggi. Nah, untuk amplitudo frekuensi in amplitudo tertinggi, nah kita menggunakan persamaan seperti ini. Untuk font size-nya kita bisa sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Kemudian face color juga. Kemudian ini text frekuensi +1, amplitudo +5. Ini kita juga bisa sesuaikan besar kecilnya teks yang ada di yang ada di grafiknya tadi. Kemudian untuk output amplitudo tertinggi dan frekuensi kita menggunakan persamaan ini di mana untuk untuk A kita terdapat dua nilai yaitu amplitudo tertinggi dan frekuensi. Kemudian kita akan merun. Akan tampil seperti ini. Nah, ini adalah grafik yang dihasilkan dari kode program tersebut, di mana yang biru ini adalah gelombang ayah, kemudian yang ungu adalah gelombang ibu, dan pink adalah gelombang saya sendiri, di mana Y labelnya adalah amplitudo dan label X-nya adalah waktu. Kemudian di sini gelombang superposisi juga sama, Y-nya adalah amplitudo dan X-nya adalah waktu. Di sini gelombang superposisi adalah penggabungan antara tiga gelombang sinusoidal yang dihasilkan. Kemudian di sini adalah gelombang spektrum FFT. Nah, di sini Y-nya adalah amplitudo dan X-nya adalah frekuensi. Nah, di sini tadi ada yang XY-text. Nah, fungsi dari XY-text frekuensi +1, amplitudo +5 di sini adalah
Di sini kita bisa kita bisa mengotak-ngatik sebesar apa teks yang kita inginkan. Nah, ini frekuensi, amplitudo, kemudian font size adalah dari ini. Di sini kita temukan tiga frekuensi, yaitu yang pertama 8,59 Hz, kemudian 9,38 Hz, dan 10,16 Hz. Kemudian, untuk mengetahui nilai amplitudo dan frekuensinya, kita silang grafiknya. Kemudian kita kembali ke VS Code. Nah, di sini di sini sudah terlampir A1 amplitudonya sebesar 30,72 dengan frekuensi 10,16 Hz, dengan A2 amplitudo 17,69 dan frekuensinya 8,59 Hz, dan A3 amplitudo sama dengan 12,72 dengan frekuensi 9,38 Hz. Nah, dari situ kita akan menyalin ke Word. Nah, di sini kita in kita copy kodenya pada input. Setelah itu kita masukkan outputnya, yaitu tadi bagian A1 amplitude 30,72, kemudian frekuensinya sekian, dan hingga A3. Kemudian di sini adalah grafik yang dihasilkan. Nah, untuk penjelasannya, pada detail tanggal lahir, tujuannya untuk menyimpan informasi tanggal lahir dari ayah, ibu, dan saya. Kemudian, untuk terstrukturnya, pada hari adalah nilai dari digunakan sebagai amplitudo. Nah, tadi sebagai nilai Y. Kemudian bulan digunakan untuk nilai X-nya. Di sini untuk yang bagian kedua, parameter pengambilan sampel, di sini untuk menentukan jumlah sampel N dan frekuensi sampling, menghitung interval waktu sampling, dan membuat daftar waktu sampling untuk digunakan sebagai teman waktu. Kemudian yang ketiga adalah bagian fungsi membuat gelombang sinusoidal. Nah, di sini membuat gelombang sinusoidal berdasarkan persamaan yang saya sebutkan sebelumnya, Y sama dengan A dikali sin 2pi Ft. Di sini amplitudo sama dengan A, kemudian F adalah frekuensi, dan T adalah waktu sampling. Kemudian membuat gelombang ayah, ibu, dan saya. Nah, di sini mewakili Y1 ayah, Y2 ibu, dan Y3 adalah saya. Kemudian superposisi, di sini persamaannya sudah tertera. Nah, itu untuk menambahkan nilai-nilai dari ketiga gelombang secara elemen untuk menghasilkan gelombang superposisi. Jadi menggabungkan ketiga gelombang tersebut tadi dengan cara menjumlahkan. Kemudian kita mengimplementasi pada FFT. Berikut adalah bagian codingannya. Kemudian tujuannya adalah menghitung fast Fourier transform dari sinyal menggunakan algoritma kupu-kupu. Nah, bagian pentingnya itu pada bit reversed ordering, yaitu membalik urutan bit untuk memastikan elemen dalam array sinyal berada pada posisi yang benar sebelum iterasi kupu-kupu. Kemudian iterasi kupu-kupu melakukan iterasi untuk menghitung transformasi Fourier secara rekursif. Kemudian pada bagian FFT pada sinyal superposisi, nah itu untuk menghitung FFT pada gelombang superposisi. Nah, ini bagiannya. Kemudian ada bagian spektrum amplitudo. Nah, di sini untuk menghitung daftar frekuensi yang sesuai dengan nilai FFT dan juga menghitung nilai amplitudo untuk setiap frekuensi dari hasil FFT. Nah, kemudian ada bagian amplitudo tertinggi. Nah, ini untuk mendapatkan tiga amplitudo dan frekuensi tertinggi dari hasil FFT. Kemudian bagian visualisasi seperti yang tadi, kita bisa mengubah-ubah bagian yang color, label, title. Nah, itu bisa diubah. Kemudian ada ke bagian anotasi itu
untuk memberikan anotasi pada tiga amplitudo dan frekuensi tertinggi. Nah, kemudian output amplitudo dan frekuensi itu untuk menampilkan amplitudo dan frekuensi tertinggi di terminal. Nah, jadi untuk persamaan ini tuh yang akan menampilkan yang akan menampilkan amplitudo dan frekuensi tertinggi tadi di terminal. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.